Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan kuliahan via LMS yang hari ini kita teruskan kembali materi kita mengenai HAM dan demokrasi di dalam Islam. Yang pertama, pengertian HAM. HAM atau dalam terminologi Islam disebut dengan Al-Huququl Al-Insaniyah. Itu adalah menurut John Matterson, seorang komisi HAM di PBB, mengatakan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup. Jadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian menurut Abul A'la Al-Maududi, seorang pemikir Islam, dia mengatakan HAM itu adalah hak kodrati, ya, artinya kodrati itu hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan manapun, badan hukum manapun. Jadi HAM ini nggak bisa dicabut oleh manusia. Karena hak ini adalah pemberian Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mencabut hak itu. Nah, di dalam Islam, ya, HAM itu bersifat teosentris. Artinya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa HAM itu ya gimana Allah, gimana Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan itu bagian dari HAM manusia, ya itu adalah yang harus dilindungi, wajib dilindungi. Biarpun manusia mengatakan tidak. Ya, itu sifatnya teosentris. Sedangkan Barat, kalau Barat itu sifatnya astrofosentris. Jadi kalau HAM Barat itu bersifat astrofosentris, artinya dikembalikan kepada manusia. Artinya bagaimana manusia itu? Jadi kalau manusia mengatakan itu adalah bagian dari HAM, yaitu menurut manusia, tidak menurut Tuhan misalnya. Jadi artinya ini berbeda sekali. Jadi ukuran HAM itu ya kalau Islam itu bersifat teosentris, sedangkan ukuran HAM menurut Barat itu bersifat astrofosentris. Nah, oleh karena itu, dalam Islam itu ada dua hak yang harus kita jaga. Yang pertama hakullah, yang berhubungan hak itu pada Allah, ya seperti kita beribadah, kita sholat, kita berzikir, ya kita mengingat Allah, itu adalah hakullah. Ya, itu bagian daripada hakullah. Sedangkan yang kedua hakul adami, yaitu hak yang berhubungan dengan manusia atau sesama manusia. Nah, ini yang disebut dengan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, kedua hubungan ini harus kita jaga dalam Islam. Tidak boleh kita abaikan ya salah satunya. Jadi harus sejalan dua-duanya. Ya, ada hakullah dan hakul adam. Karena bagaimanapun itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Ya, dan manusia pun itu akan menuntut hak-haknya ketika dia tidak diberikan oleh manusia di dunia. Nanti di akhirat akan dituntut oleh manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib menjaga kedua hubungan ini, ya hak-hak yang keduanya. Baik, kemudian apa sih pentingnya HAM dalam kehidupan manusia? Yang pertama, menjaga hubungan baik negara dengan rakyat. Artinya HAM ini juga harus menjaga hubungan antara negara dengan rakyat. Jadi masing-masing punya hak yang harus dihormati. Yang kedua, negara harus melindungi hak rakyat karena memang itu suatu kewajiban. Setiap negara, setiap pemerintah itu harus melindungi rakyat. Ya. Dan yang ketiga, upaya untuk memperdayakan civil society, artinya masyarakat sipil, ya, masyarakat yang ideal, ya, yang dengan nilai-nilai dasar. Apa nilai dasarnya? Ada persamaan, ada kebebasan, dan ada keadilan. Nah, ini dasar dari civil society ini, yang tiga ini yang harus kemudian diberdayakan. Nah, diberdayakan
antara pemerintah dengan rakyat, antara rakyat dengan pemerintah. Nah, ini yang menjadi pentingnya HAM dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian bagaimana sejarah HAM? Kalau kita lihat, ini sejarah HAM memang cukup panjang. Ya, mulai dari Piagam Agung 1215 atau disebut Magna Carta yang mengatakan piagam yang menyatakan raja tidak kebal hukum. Kemudian yang kedua embrio sistem monarki konstitusional, artinya pada saat itu kan bentuknya tidak lagi sebuah negara tapi berupa sebuah kerajaan-kerajaan. Nah, maka kerajaan ini itu dibatasi dengan konstitusional, artinya ada undang-undang. Jadi mulai ada di sana hak-hak manusia, ada atau HAM. Kemudian yang kedua ada undang-undang hak Bill of Rights 1689 yang di sana memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum. Kemudian ada benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Nah, ini sudah mulai ada negara yang melindungi setiap warga negaranya di mata hukum. Kemudian yang ketiga, the American Declaration of Independence. Nah, ini berangkat dari pemikiran seorang pemikir Eropa yang namanya Rousseau ya, dan Montesquieu. Nah, jadi berangkat dari pemikiran ini muncullah the American Declaration of Independence. Jadi ada HAM-nya juga di sana. Kemudian yang keempat, the French Declaration 1789 yang lahirnya konsep the rule of law. Jadi penegakan hukum. Ya, kemudian larangan penahanan secara semena-mena. Kemudian adanya presumption of innocence ya, praduga tak bersalah ya kepada orang-orang yang melanggar hukum misalnya. Kemudian ada freedom of expression, jadi kebebasan berekspresi. Ada freedom of religion, ya kebebasan dalam beragama, dan ada the right of property, jadi kepemilikan. Nah, jadi di sini kepemilikan itu kemudian dilindungi oleh undang-undang. Nah, mulai lagi ya berkembang lagi itu ya tentang HAM itu ya oleh PBB yang kemudian dideklarasikan yang menjadi the Universal Declaration of Human Rights 1948 yang di situ lebih rinci dinyatakan lagi bahwa manusia punya hak hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, kepemilikan, pemikiran, menganut agama, pendidikan, pekerjaan, kehidupan berbudaya. Nah, jadi semua aspek kehidupan itu mulai masuk ke dalam HAM itu sendiri yang wajib untuk dijaga. Ya, jadi tidak boleh seorang pun yang merampas daripada hak asasi manusia, termasuk hak hidup. Ya, nah oleh karena itu disinilah pentingnya HAM itu untuk menjaga martabat manusia. Nah, makanya peristiwa misalnya yang sekarang terjadi di Palestina misalnya, nah, di situ ribuan orang mati terbunuh, ya, dan bukan saja tentara-tentara, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kehidupan orang-orang, ya, perempuan-perempuan, ya, kaum-kaum lemah, termasuk anak-anak. Nah, yang jadi korban seperti itu, ya, yang sekarang itu, ya, ada pembunuhan secara massal atau genosida, ya, dan itu terjadi di Palestina. Nah, makanya disinilah seharusnya PBB harus turun tangan menangani masalah peperangan yang menjadi korban itu adalah anak-anak dan wanita. Artinya mereka tidak punya dosa. Ya, jadi yang jadi korban mereka. Nah, maka penting untuk menjaga HAM ini di wilayah-wilayah konflik. Jadi kalau antara tentara misalnya berperang itu kan hal yang biasa. Artinya memang tugas mereka kan, untuk menjaga negara tanah airnya. Tetapi kalau sudah yang menjadi korban adalah orang-orang yang lemah misalnya, nah, apalagi itu terjadi genosida di sana, maka disinilah harusnya Badan HAM PBB harus turun tangan menangani masalah-masalah itu. Nah, kemudian bagaimana pandangan HAM Islam? Islam
sudah lebih dulu kalau kita lihat dari perjalanan HAM itu mulai dari abad ke-12 tadi ya. Nah, Islam itu sudah 14 abad yang lalu. Artinya ketika Islam lahir, Nabi kemudian diutus menjadi Rasul ya dan Nabi, maka disitulah HAM sudah dicanangkan oleh Islam. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Islam itu sudah lebih dulu mencanangkan HAM itu sendiri. Nah, oleh karena itu, misalnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan di sana sudah banyak sekali agama-agama, suku-suku dan sebagainya, Rasulullah hidup dengan mereka, nah, maka perlu ada yang namanya Piagam Madinah. Jadi sebuah perjanjian antara suku-suku agama yang ada di Madinah untuk bagaimana membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan civil society. Itu di Madinah tahun 624 ya Masehi. Jadi artinya sudah 14 abad yang lalu lewat Piagam Madinah itu Nabi sudah mencanangkan HAM. Dan HAM-nya itu sama dengan apa yang dicanangkan oleh PBB, bahkan udah lebih dahulu gitu ya. Nah, jadi artinya di situ ada perlindungan kebebasan beragama tadi ya. Kemudian beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan di depan hukum. Nah, itu sudah Nabi canangkan itu di dalam piagam PBB. Dan bagaimana Islam memandang lebih jauh? Nah, di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, itu semuanya ada. Bahkan lebih mendalam Al-Quran dan hadis daripada hak asasi yang sudah dicanangkan oleh PBB. Kalau tadi kan 1948, baru tahun itu dicanangkan HAM itu. Nah, Islam udah 14 abad yang lalu. Ya mungkin saja mereka mengadopsi dari Islam. Nah, artinya Islam sudah lebih dulu mencanangkan ya yang namanya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Contoh misalnya dalam Al-Quran tentang persamaan manusia. Jadi di depan mata Tuhan, ya di hadapan Tuhan, manusia itu sama. Al-musawah artinya sama. Yang membedakan manusia dengan manusia yang lain itu hanya dari segi takwa. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya lagi prinsip kebebasan beragama. Jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya, Islam sudah lebih dulu mengatakan bahwa kita harus ada toleransi. Disitulah toleransi yang sebenarnya. Yang saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu. Disitulah toleransi. Jangan mencampur adukan agama. Jadi kalau lakum dinukum waliyadin, masing-masing sudah saling hormat menghormati. Yang ketiga misalnya tentang kemuliaan. Artinya ketinggian martabat manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain. Artinya manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, inilah kemuliaan manusia ini yang kemudian harus dijaga. Jangan sampai kemuliaan yang sudah dimiliki oleh manusia ini kemudian tertindas ya dengan perbuatan-perbuatan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mengakui hak atas jaminan sosial. Artinya orang miskin, orang fakir. Itu yang kemudian di dalam Islam ada nama sedekah, ada infak, ada zakat. Yang kemudian ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Fakir miskin misalnya, anak-anak yatim, ya anak-anak jalanan misalnya ya. Kemudian orang-orang yang dalam perjalanan, dalam berjihad kepada Allah. Nah, ini yang kemudian di dalam Islam itu harus dibantu. Makanya ada istilah infak, sedekah, ada zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Artinya apa? Di sini Islam. Setiap manusia itu bebas untuk melakukan apa saja. Nah, pertanggungjawabannya itu ya di hadapan Allah. Yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian berpikir. Kemudian menyatakan pendapat. Ya, berani mengatakan kebenaran.
Qulil haqq walau kana murra, kata Nabi itu. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Jadi artinya Islam itu sudah mendorong manusia untuk melaksanakan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang kata Allah, ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka akan hancur kebatilan. Ya, artinya kebenaran ini yang harus kita dorong, yang harus kita tampilkan. Karena bagaimanapun yang namanya kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran itu pasti akan menang. Nah, jadi yang namanya kebohongan, yang namanya tidak benar, itu pasti akan kalah. Ya. Nah, makanya harus kita dorong kebenaran itu. Nah, kemudian yang terakhir ada hak dasar terhadap harta benda, kepemilikan. Nah, makanya dalam Islam ketika ada orang nyolong misalnya, maka itu harus diberikan sanksi, harus diberikan pidana. Bahkan dalam Islam itu as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma, ketika orang yang mencuri, ya pencuri laki, pencuri perempuan, maka potong kedua tangannya sebagai apa? Nah, sebagai hukuman buat mereka. Nah, ini kan menghormati kepemilikan, harus dilindungi, ya, melindungi kepemilikan. Ya, belum yang lain mengenai nyawa manusia, ya, mengenai apa namanya lagi, mengenai prestis atau harga diri manusia yang tidak boleh kemudian diganggu, misalnya dengan memfitnah misalnya, dan itu dalam Islam ya ada dosa yang besar di sana ketika ada orang memfitnah orang lain, ya, yang kata Allah al-fitnatu asyaddu minal qatli, ya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, disinilah ya Islam melindungi segala hak-hak dasar itu yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua ada demokrasi. Nah, di dalam Islam juga ada demokrasi. Nah, cuman istilahnya bukan demokrasi yang dipakai, tapi ada yang namanya musyawarah. Ya, kenapa di dalam demokrasi ada musyawarah? Kenapa? Karena kekuasaan mutlak itu milik Allah. Karena sifatnya teosentris tadi itu. Berbeda dengan Barat, demokrasinya demokrasi manusia, antroposentris. Jadi bagaimana manusianya. Oleh karena itu di dalam Islam, demokrasi yang sebenarnya itu adalah demokrasi yang eh, apa namanya, yang berhubungan dengan apa yang Allah katakan, yang apa yang Allah jelaskan. Jadi artinya manusia itu tidak punya kekuasaan mutlak. Manusia itu hanya mandatarisnya Allah di dunia, hanya wakil Allah yang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu demokrasi Islam. Nah, berbeda dengan demokrasi Barat kan. Dari rakyat, dari kata demos dan kraten, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semuanya rakyat. Ya memang benar. Tetapi kemutlakan kekuasaan itu adalah milik Allah, bukan milik rakyat. Rakyat itu hanya sebatas mandataris, artinya wakil Allah saja. Artinya kalau wakil itu kan harus menjalankan, ya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh ketua, ya kan? Bukan wakil itu bebas melakukan apa saja, tidak. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi perbedaan, ya, dalam Islam, ya, dan menurut Barat. Nah, di dalam Islam demokrasi itu ada yang namanya musyawarah. Demokrasi itu adalah persetujuan atau ijma, ya, kesepakatan. Dan demokrasi itu adalah bagian daripada ijtihad. Jadi penilaian interpretatif yang mandiri, artinya setiap orang itu punya penilaian, pemikiran yang berbeda-beda. Si A berbeda pemikirannya dengan si B, nanti si B berbeda dengan si C, dan itu harus dihormati. Yang namanya pendapat siapapun itu harus kita hormatin, karena setiap orang tuh punya pemikiran yang berbeda. Ini yang disebut dengan ijtihad. Jadi menghormati ijtihad gitu. Jadi yang ketiga adalah menghormati ijtihad. Nah, jadi ini dasar daripada demokrasi. Musyawarah yang pertama harus didahulukan, wasyawirhum fil amri kan. Kemudian ijma, kesepakatan. Apa yang sudah dijadikan kesepakatan itulah yang merupakan sebuah mufakat namanya kan. Nah, kemudian di sana juga ada ijtihad, menghormati pemikiran, pendapat setiap orang. Nah, itu dalam Islam itu dasarnya tidak itu.
demokrasi dalam Islam. Nah, prinsip demokrasi dalam Islam juga ada yang namanya musyawarah, ya sama. Kemudian ada keadilan. Jadi bicara keadilan ini ya bicara yang sifatnya mutlak. Jadi jangan kita tidak berlaku adil kepada kelompok dan siapapun. Atau orang-orang yang berseberangan dengan kita. Misal kita nggak setuju, kita nggak suka dengan mereka. Jangan sampai kita tidak berlaku adil dengan mereka. Karena bicara adil itu bukan bicara suka atau tidak suka. Bicara adil itu aja bicara pemerataan. Bicara yang real. Nah, itu bicara adil. Jadi adil itu bukan sama rata, sama rasa ya. Jadi kadang-kadang keadilan juga harus objektif. Ya, artinya misalnya ya anak mahasiswa dengan SD ya. Nah, berbeda misalnya kalau mahasiswa mungkin 100.000 masih kurang untuk jajan misalnya. Tapi kalau anak STT kayak 100.000 ya buat apa juga kan mereka. Jadi kebutuhannya berbeda gitu. Ya masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Nah maka disinilah yang namanya keadilan. Yang ketiga ada al-musyawah, kesejajaran, persamaan al-musyawah. Kemudian ada lagi al-mausuliyah, punya tanggung jawab setiap apapun yang dilakukan, apapun pendapat itu punya harus dipertanggungjawabkan. Jangan asal asbun saja kan, kadang-kadang orang asbun ya, asal bunyi ya, tanpa ada pertanggungjawaban, itu nggak boleh. Islam kalau tidak ada pertanggungjawaban ya nggak bisa akan diterima kan. Ya harus ada alasan, harus ada dalil, harus ada argumen. Nah ini yang penting. Kemudian berikut al-hurriyah, kebebasan. Artinya dalam Islam itu harus kebebasan itu ya harus didahulukan. Memang karena setiap manusia itu bebas. Ya, karena dia punya pemikiran, dia punya akal. Kalau akalnya dibatasi ya tentunya ini sudah melanggar HAM tadi itu ya. Jadi harus punya kebebasan. Baik, saya kira itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.